Semangat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan perhatikan materi dan selamat belajar. Halo anak-anak semuanya. Melalui video ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3 hal atau 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nomor 3 adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita sebagai manusia diberikan kebebasan untuk memaksimalkan atau memanfaatkan segala sesuatu di alam ini atau di bumi ini. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Semuanya berasal dari makhluk hidup. Artinya, sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis apabila digunakan terus-menerus. Misalnya, dalam bidang pertanian, itu ada padi. Ada juga jenis-jenis palawija seperti jagung, kacang-kacangan atau segala jenis kacang, dan juga segala jenis ubi. Nah, ini adalah hasil dari pertanian. Kemudian yang kedua adalah di bidang perkebunan. Misalnya perkebunan karet. Terus ada juga perkebunan kelapa sawit. Selain kedua ini, sebenarnya masih banyak lagi. Misalnya perkebunan teh yang ada di gunung dan lain-lain. Yang ketiga ada hasil dari peternakan. Jadi selain dari tumbuhan, ada juga dari peternakan. Misalnya yang sering dimanfaatkan adalah ayam, angsa, kerbau, dan juga sapi. Binatang ini biasanya dimanfaatkan adalah telur, daging, dan juga susu. Yang keempat ada dari bidang perikanan. Nah, perikanan ini dibagi menjadi 2, yaitu perikanan darat atau perikanan air tawar. Misalnya hasil dari perikanan darat adalah lele. Selain lele ada juga nila, gurami, dan lain-lain. Selain perikanan darat, ada perikanan laut, yaitu perikanan yang dihasilkan dari hasil laut. Misalnya ikan kakap merah. Selain itu ada juga lobster, ada juga ikan tongkol, dan lain-lain. Nah, di bidang kehutanan biasanya dimanfaatkan adalah kayu, rotan,
namun juga dimanfaatkan juga untuk menanggulangi erosi. Nah, misalnya di hutan hujan tropis ini sering dimanfaatkan kayunya, dimanfaatkan juga untuk tempat hidup binatang-binatang. Yang selanjutnya ada hutan musim, contohnya adalah hutan jati, ini dimanfaatkan kayunya. Nah, yang terakhir adalah hutan mangrove, ini digunakan untuk mengurangi erosi air. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini biasanya dihasilkan dari hasil tambang. Nah, sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan akan langsung habis dan tidak dapat pulih kembali dalam waktu yang sebentar. Misalnya batu bara. Batu bara ini berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta tahun yang lalu. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri. Selain batu bara, ada lagi hasil tambang yang lain, misalnya adalah minyak bumi. Minyak bumi ini berasal dari hewan atau jasad yang telah mati berjuta tahun yang lalu. Ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar pesawat, adalah aftur. Selain aftur, minyak bumi ini dapat juga berupa solar yang dapat menggerakkan mesin diesel atau kendaraan dengan bermesin diesel. Selain aftur dan solar, minyak bumi dapat menghasilkan yang namanya adalah bensin, yaitu dapat menggerakkan kendaraan-kendaraan kecil. Selain kedua barang tambang tersebut ada emas. Nah, emas ini biasanya dapat dihasilkan di daerah Mimika, Papua dan Cikotok, Jawa Barat. Nah, biasanya dapat dijadikan sebagai perhiasan. Glowing ya anak-anak. Nah, yang keempat adalah besi. Nah, besi ini merupakan bahan yang bercampur dengan tanah, pasir dan sebagainya. Ini biasanya merupakan bahan endapan logam yang berwarna putih, dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, peralatan otomotif, perkakas, pertanian, dan lain-lain. Yang terakhir adalah aspal. Nah, aspal itu merupakan sisa penyulingan dari minyak bumi dan alam. Ini biasanya dimanfaatkan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan. Nah, jalan-jalan yang ada di sekitar kita itu adalah hasil sisa dari penyulingan minyak bumi. Nah, jadi mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Bijaklah dalam menggunakan segala sesuatu dari alam. Sampai jumpa anak-anak. Sekian dan terima kasih.